Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Berkatilah kami, bimbinglah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, kepintaran, kecerdasan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 5, dengan tema berkomunikasi dengan Tuhan. Bacaan Alkitab kita, Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13, dan Yakobus 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Nah, anak-anak, doa sebagai sarana berkomunikasi manusia dengan Tuhan merupakan napas hidup orang beriman, seperti yang sering orang istilahkan. Itulah makna doa. Sebagai orang yang mengatakan bahwa doa adalah meminta kepada Tuhan, tidak salah. Akan tetapi tidak boleh hanya dimaknai itu saja. Memang disadari bahwa apapun alasan kita mendefinisikan tentang doa, ujung-ujungnya pasti juga soal meminta. Nah, anak-anak, lalu bagaimanakah sikap dalam berdoa? Ada yang berpendapat bahwa berdoa dengan lipat tangan dan pejamkan mata merupakan cara yang paling kusuk dalam berdoa. Ada juga yang berpendapat bahwa berdoa itu bebas, sebebas kita mengekspresikan jiwa kita tanpa harus terikat dengan cara segala. Nah, anak-anak, seringkali umat Kristen terbelah ke dalam dua ekstrim itu dan saling meniadakan satu sama lain. Nah, anak-anak, tentu bukan itu yang diharapkan ketika kita membahas tentang sikap dalam berdoa. Nah, anak-anak, seringkali kita hanya sibuk mempermasalahkan soal cara dan soal kalimat apa dan bagaimana kita harus berdoa. Padahal persoalan kita yang paling prinsip adalah apakah kita sungguh-sungguh menganggap bahwa doa itu sebagai nafas hidup kita? Apakah kita menganggap bahwa doa itu sesuatu yang penting dalam hidup kita sehingga kita menjadi sungguh-sungguh berdoa? Hal-hal itulah yang perlu diperhatikan ketika kita membahas doa. Nah, anak-anak, lalu kita pun menyadari bahwa ada banyak orang yang dapat berdoa dengan lancar. Kata-katanya pun indah didengar. Itu baik, tidak salah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang-orang yang mengucapkan kalimat doanya dengan indah itu salah. Tidak sama sekali. Apalagi kalau itu memang cara dia berdoa, karena sudah terbiasa berdoa. Nah, anak-anak, tetapi masalahnya, bila doa itu hanya sebatas mulut, apapun sikap tubuh yang kita peragakan belumlah berarti apa-apa. Untuk sebuah doa dalam arti yang sesungguhnya, itu hanyalah ibarat buah-buah plastik, bagus dan menarik kulitnya, indah bentuknya merupai buah yang aslinya, tapi kosong, tak berisi. Akan tetapi, kita pun keliru jika dengan alasan bahwa karena Tuhan Maha Tahu, maka kita sembarangan saja mengucapkan kalimat doa, bertele-tele atau tidak jelas tujuannya, dan hanya berputar-putar cukup lama sebelum akhirnya kembali ke kalimat semula. Doa yang demikian sama dengan kapal pesiar yang hanya mondar-mandir di tengah lautan dan kemudian kembali lagi ke dermaga semula tanpa pernah sampai ke tujuannya. Nah, anak-anak,
Lalu bagaimanakah sikap doa yang baik dan tepat tanpa harus membakukannya? Yang pertama, berdoa yang benar dimulai dari kedalaman motivasi atau niat hati yang tulus dan murni, bukan dimulai dari cara apa berdoa atau bagaimana tangan, kepala, atau mata kita. Bukan pula dimulai dari mulut atau kalimat yang hanya basa-basi ada di mulut. Nah, anak-anak, sementara hati masih menyimpan benci, dendam, dengki, atau niat jahat atas orang lain. Doa yang baik dan benar diawali dari hati yang murni, yang akan mengekspresikan jiwa raga secara nyaman, pantas, dan berkenan di hadapan Allah. Nah, anak-anak, kemudian ungkapkanlah isi hati secara wajar, meskipun dengan kalimat yang sederhana, rendah hati, jelas, dan bermakna. Berdoa secara pribadi bisa berlangsung secara hening tanpa ada kata-kata yang terucap dalam mulut, tetapi di dalam hati. Nah, anak-anak, akan tetapi jika kita berdoa di hadapan umum atau bersama dengan yang lain dalam sebuah kumpulan, maka hendaknya kata-kata yang dipakai bukan sekedar kata-kata yang indah yang hanya basa-basi, dan hindarkanlah memakai kata-kata yang sifatnya membentak-bentak, memaksa-memaksa Tuhan. Kita memang memahami bahwa Tuhan menganggap kita sahabatnya, dan demikian kita dekat dengannya. Tetapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak menaruh hormat kepada Tuhan dalam doa yang kita ucapkan. Nah, anak-anak, kemudian sikap berdoa layaknya seperti seorang anak kepada ayahnya. Seorang anak meyakini bahwa ayahnya pasti lebih mendengarkannya ketimbang ayah orang lain. Seorang anak meyakini bahwa ayahnya pasti menyayangi dan mengasihinya. Seorang anak meyakini bahwa yang akan diberikan ayahnya kepadanya adalah pemberian yang baik, seperti ketika ia minta roti atau ikan yang nikmat dan menyenangkan, dan tidak akan memberikan batu atau ular untuk racun yang mematikan. Seorang anak bergantung dan percaya sepenuhnya atas kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang ayahnya. Sikap berdoa dalam kekristenan. Nah, anak-anak, kekristenan memang unik. Alkitab tidak mengharuskan sebuah cara tertentu tentang sikap berdoa. Akan tetapi, tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa itu sendiri. Karena itu, ada beberapa hal penting yang kamu perlu ketahui tentang sikap berdoa dalam kekristenan. Apa saja itu? Yang pertama, hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau agar terlihat saleh. Nah, anak-anak, dalam Matius 6 ayat 6 Yesus Kristus mengingatkan kita dengan cara, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi." Nah, anak-anak, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, anak-anak, bagaimana jika kita berdoa makan di restoran atau rumah makan? Cukuplah berdoa dalam hati sambil mengucap syukur. Tidak perlu berdoa dengan suara yang keras atau lantang sehingga menyita perhatian orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan melihat hati dan bukan rupa atau wajah orang yang berdoa. Kedua, hendaklah kita rendah hati di hadapan Tuhan ketika berdoa. Nah, anak-anak,
Ketika berkata-kata dalam berdoa, sebaiknya tidak perlu menonjolkan diri atau memuji-muji diri kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kamu sepenuhnya. Karena itu, tanpa memuji-muji diri pun, Tuhan mengetahui kebaikan-kebaikanmu atau hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu masih ingat cerita tentang seorang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa di rumah ibadat? Kamu dapat membacanya dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan lebih mendengar doa si pemungut cukai dan pemungut cukai yang merendahkan hatinya dengan mengakui keberdosaannya dibandingkan doa orang Farisi tersebut yang hidupnya dipenuhi dengan kesalehan. Karena itu, tidak perlu menyombongkan diri dalam berdoa. Yang ketiga, tekunlah berdoa, tetapi bukan berdoa yang berulang-ulang. Berdoa secara tekun tidak sama dengan berdoa berulang-ulang atau bertele-tele. Nah, anak-anak, berdoa secara tekun maksudnya kita tetap berdoa baik dalam keadaan senang maupun susah. Berdoa berulang-ulang sama dengan doa yang bertele-tele, tidak jelas arah dan tujuannya, sehingga orang yang ikut mendengar dan berdoa bersama pun tidak mengerti maksud doa yang disampaikan kepada Tuhan. Kita diminta tekun berdoa agar selalu ingat kepada Tuhan dan tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Dengan tekun berdoa, Tuhan terasa dekat di dalam hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, anak-anak, yang keempat, dalam Alkitab ada beberapa contoh sikap badan dalam berdoa. Misalnya, berdiri, menadah ke langit, merebahkan diri ke tanah, bersujud, dan lain-lain. Namun, perlu kamu ingat bahwa sikap badan tersebut sebetulnya hendak menggambarkan atau mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Karena itu, tidak ada aturan khusus bahwa sikap doa harus berdiri, atau harus duduk, atau harus ini atau itu. Tuhan melihat apa yang di dalam hati daripada apa yang tampak pada tubuh kita. Nah, anak-anak, namun kamu dapat menyesuaikan sikap badanmu ketika berdoa dengan menyesuaikan waktu dan tempat. Misalnya, di dalam kamar, kamu dapat berdoa dengan bersujud di samping tempat tidurmu, atau sambil merebah dan melipat tangan di atas dadamu, atau ketika di gereja. Kamu bisa bersikap menurut aturan tata ibadah yang ditetapkan oleh gereja, yaitu berdiri atau duduk. Yang kelima, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Selain dalam ibadah yang kita lakukan di gereja, kita juga dapat berdoa pada waktu-waktu yang tidak ditentukan sendiri. Keteraturan dan ketekunan dalam berdoa akan melatih kedisiplinan diri. Karena itu, kamu dapat membiasakan diri dengan berdoa pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, setiap bangun pagi dan hendak tidur, setiap kali hendak makan dan setelah makan, atau setiap kali hendak pergi ke suatu tempat. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah doa adalah napas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, hidup seseorang akan terasa hampa. Doa adalah komunikasi kepada Tuhan untuk menyampaikan segala isi hati kita berupa keluh kesah, kebahagiaan, atau keinginan dan harapan. Dan percayalah, Tuhan mendengar dan menjawab doa kita menurut kebutuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini.
Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkaulah Tuhan yang menciptakan dan selalu memelihara kami. Ajarlah kami, anak-anak-Mu, berdoa kepadamu, karena kami masih belajar dan bertumbuh. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami dalam keadaan senang maupun susah. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.